Pagi itu, pasar Ciherang ramai seperti biasa. Para pedagang membuka lapak, aroma sayur mayur dan ikan asin bercampur dalam udara pagi yang lembab. Di tengah hiruk-pikuk, Sari, gadis remaja belasan tahun dengan wajah bersih dan senyum lembut, berjalan menyusuri lorong sempit membawa keranjang anyaman. Ia membantu neneknya, Darmi, menjajakan rempah-rempah dan jamu tradisional. Tak ada yang menyangka, pagi itu akan menjadi awal dari neraka yang tak terlupakan. Johnny Gondrong, preman pasar yang dikenal kejam dan mesum, sedang mabuk kemenangan setelah menagih uang keamanan dari pedagang kecil. Tatapan matanya yang keruh menangkap sosok Sari. Dari kejauhan, ia tersenyum miring. Barang baru, gumamnya, sambil meludahkan sisa lintingan ganja ke tanah. Anak buahnya tertawa, tahu betul kemana arah pikirannya. Tak ada yang berani menegur. Siapapun yang pernah melawan Johnny, telah menjadi bagian dari tanah kuburan tua di belakang pasar. Siang mulai menjelang. Sari berpisah sebentar dari lapaknya untuk ke toilet umum di sisi gelap pasar. Tempat itu sepi, hanya bau pesing dan dinding bercoret kasar yang menemani. Tapi sebelum ia sempat membuka pintu bilik, tangan kekar menariknya dari belakang. Jeritannya tertahan oleh sapu tangan kotor yang membungkam mulutnya. Tubuhnya diseret ke balik gudang kosong, di mana Johnny Gondrong telah menunggu, matanya merah dan tangannya mencengkeram kuat. Di dalam gudang itu, suara dunia lenyap. Yang tersisa hanya desahan jijik, tawa keji, dan tangisan bisu. Sari meronta, menggigit, menendang. Tapi kekuatan gadis remaja tak sebanding dengan tubuh binatang yang mengangkanginya. Johnny tak hanya merenggut kehormatannya, tapi juga menghancurkan cahaya di matanya. Ia meninggalkan tubuh Sari yang tak bergerak, berlumuran darah dan air mata, seperti bangkai yang tak lagi berharga. Senja menggantung saat nenek Darmi mulai khawatir. Sari tak pernah pergi lama. Ia mencari ke setiap sudut pasar, memanggil-manggil nama cucunya. Hingga akhirnya, di belakang gudang tua, ia menemukannya. Tubuh Sari gemetar, matanya kosong, bajunya robek tak karuan. Suara serak lirih keluar dari bibirnya, "Dotnek, dia. Johnny." Lalu Sari pingsan dalam pelukan neneknya, seperti sehelai kain yang kehilangan nyawa. Tangis Darmi tak bersuara, tapi dari matanya, keluar lebih dari sekadar air mata, ada bara yang menyalakan kembali sesuatu yang telah lama ia kubur. Ia tahu hukum tak akan menyentuh Johnny. Ia tahu, pasar ini milik preman, bukan rakyat. Di dalam dirinya, sesuatu bangkit perlahan, sesuatu yang dulu pernah membuat namanya ditakuti para jawara Gunung Tampomas, ilmu rawa rontek, ajian yang membuat tubuh tak bisa mati meski dibunuh berkali-kali. Saat malam turun, warga berkerumun. Polisi datang, melihat tubuh Sari, membuat laporan seadanya, lalu pergi. Johnny Gondrong menghilang tanpa jejak, seolah angin menghapus dosanya. Tapi Darmi tahu, ia belum jauh. Ia hanya sedang tertawa, dan tawa itu akan menjadi tawa terakhirnya. Di langit Sumedang, kilat menyambar sekali, menyusul suara burung gagak yang tak biasanya hinggap di genting rumah Darmi. Nenek tua itu duduk bersila di tengah kamar, dikelilingi dupa dan pusaka lama. Di hadapannya, foto cucunya dan secarik kain putih berlumuran darah. Dengan suara rendah, ia mulai merapal mantra. Suara yang dulu dilarang diucapkan, kini menggema kembali. Dunia bawah mendengarkan, dan roh-roh lama mulai bangkit. Dendam nenek tak akan menua. Malam itu, langit Sumedang seperti ikut berduka. Hujan turun perlahan, namun dinginnya menusuk hingga ke sumsum. Di dalam rumah panggung tua di ujung desa, Darmi duduk di samping ranjang kayu tempat cucunya berbaring. Sari belum sadar, wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka, dan jiwanya terpenjara dalam trauma yang tak bisa dijangkau oleh obat-obatan. Darmi menggenggam tangan Sari yang dingin, matanya basah, namun tak ada lagi isak. Air matanya sudah kering, berganti oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, murka. Dulu, ia pernah bersumpah tak akan membuka kembali ajian rawa rontek. Setelah kematian suaminya dalam pertarungan antar pendekar, Darmi memilih menjadi dukun kampung, menyembuhkan orang, bukan membunuh. Tapi kini, darah dagingnya telah dinodai. Dunia sudah berubah, tapi kejahatan tetap sama. Dan jika hukum manusia tak bisa membela, maka hukum leluhurlah yang harus bicara. Ia mengusap kening Sari, lalu berdiri dan membuka lemari tua yang tak pernah disentuh selama puluhan tahun. Di balik lemari itu, tersembunyi peti hitam dari kayu jati.
Darmi membuka kunci pusaka yang digantung di lehernya, dan perlahan membuka tutupnya. Bau kayu tua bercampur asap kemenyan menyembur keluar. Di dalamnya, selendang merah darah, belati pusaka yang berkarat, dan kitab kecil bertuliskan huruf-huruf kuno. Tangan Darmi bergetar saat menyentuh selendang itu. Ia melilitkannya ke pinggang, seperti dulu saat ia masih menjadi penjaga hutan sakral Gunung Tampomas. Langkahnya membawa dia ke dapur belakang, tempat ia menyiapkan sesaji untuk ritual. 3 ayam cemani dikorbankan, darahnya ditampung dalam mangkuk tanah liat. Ia menaburkan bunga 7 rupa dan abu dupa hitam, lalu mulai membaca mantra dalam bahasa Sunda kuno. Suaranya rendah namun tegas, bergema seperti bisikan ribuan roh dari alam gaib. Di luar rumah, angin berputar-putar membentuk pusaran. Anjing-anjing menggonggong tanpa sebab. Seisi kampung merasa gelisah, namun tak tahu mengapa. Di tengah malam, Darmi melangkah keluar rumah, hanya ditemani selendang dan keris pusaka. Ia menuju sungai keramat yang dipercaya sebagai gerbang dunia roh. Di sana, ia duduk bersila, membakar dupa, dan memanggil leluhur. Kakang Prabu, Eyang Buyut, cucuku dinodai, dan dunia diam. Aku minta izin untuk membuka kembali ajian Rawa Rontek. Biarlah tubuh ini kembali menjadi wadah kematian, demi darahku yang telah dipermalukan. Sungai beriak, meski tak ada angin. Dari dalam air, muncul bayangan-bayangan hitam. Mereka berputar mengelilingi Darmi, seolah menilai apakah ia layak mendapatkan kembali kekuatan itu. Salah satu bayangan berkata dengan suara serak, kau tahu harga dari Rawa Rontek, nyawamu tak akan tenang. Tapi dendammu akan terbalaskan. Darmi menunduk dalam, lalu menjawab, biarlah aku tak tenang. Biarlah arwahku kelak bergentayangan. Asal cucuku mendapat keadilan. Ritual itu menguras seluruh tenaganya. Tapi saat ia membuka mata, tubuhnya terasa lebih muda. Tulang-tulang yang dulu rapuh kini kuat. Kerut di wajahnya tetap ada, tapi tatapan matanya kini tajam seperti kilat. Ajian Rawa Rontek telah kembali bersatu dengan darahnya. Ia bukan lagi nenek dukun biasa. Ia adalah Darmi, pendekar tua yang tak bisa mati sebelum dendamnya tuntas. Dan di pasar Ciherang, Joni Gondrong belum tahu bahwa malam ini, iblis dari masa lalu telah bangkit untuk menjemputnya. Malam setelah ritual, Darmi kembali ke rumah dengan langkah pelan, namun setiap hentakan kakinya menggetarkan bumi. Di dalam dadanya, darah tua mengalir panas. Ajian Rawa Rontek telah menyatu kembali dengan tubuhnya, tapi bukan tanpa konsekuensi. Ia tak akan bisa mati sebelum dendamnya tuntas. Jika terbunuh, tubuhnya akan bangkit kembali, berkali-kali, sampai lawannya hancur total. Namun harga dari ajian ini bukan hanya ketidaktenangan jiwa, melainkan pintu-pintu gaib yang mulai terbuka dan tak bisa ditutup kembali. Sari masih terbaring lemah, kini mulai demam tinggi. Darmi meletakkan tangan di kening cucunya dan menggumamkan mantra pelindung. Sabar, Nduk, bisiknya lirih, nenekmu belum selesai di dunia ini. Aku akan kembalikan cahaya di matamu. Tapi Darmi tahu, tidak cukup hanya dengan membalas. Ia harus menghancurkan sumber kekuatan Joni, terutama karena Joni bukan preman biasa. Ada sesuatu yang kelam di balik kekuasaannya di pasar. Sesuatu yang Darmi cium sejak malam pertama mereka bersinggungan secara batin. Dulu, sebelum menjadi Raja Preman, Joni adalah murid dari seorang dukun hitam bernama Kisilem, pengikut aliran pemuja setan dari daerah Garut Selatan. Ajian-ajian hitam itu memberinya kekebalan terhadap senjata tajam biasa dan kemampuan menghipnotis. Tak heran, banyak gadis desa menjadi korban, tapi semua menutup mulut. Mereka tak hanya takut pada Joni, tapi juga pada kekuatan gaib yang melindunginya. Darmi tahu, untuk mengalahkannya, ia harus menyerang dari dua dunia, dunia nyata dan dunia arwah. Malam itu, Darmi menyalakan dupa dan membuka kitab kecil warisan leluhurnya, kitab larangan yang hanya boleh dibaca bila jiwa siap menanggung kutukan. Di dalamnya tertulis, untuk menaklukkan ajian hitam, harus dipanggil roh penjaga ilmu terang. Maka, Darmi melakukan pemanggilan makhluk suci yang disebut Nyai Lambang Sari, roh perempuan penjaga kesucian tubuh dan jiwa. Dengan sesaji bunga melati putih, kembang kantil, dan air zam-zam, Darmi memanggil roh itu di bawah bulan purnama. Bayangan seorang perempuan berjubah putih muncul di depan Darmi, dengan rambut tergerai dan mata penuh cahaya. "Wahai wanita tua," ucapnya, "mengapa kau bangunkan aku dari tidur panjang?"
Darmi menunduk hormat. Anak perempuanku dinodai oleh pria yang memuja kegelapan. Aku meminta izinmu untuk menumpasnya dengan cahaya dan darah. Nyai Lambang Sari memandangi Darmi sejenak, lalu mengangguk. Boleh, tapi kau harus membayar harga yang lebih dalam, sebagian jiwamu akan menjadi milikku, dan tak akan bisa kembali. Darmi menerima syarat itu tanpa ragu. Ia lebih rela kehilangan jiwanya, daripada membiarkan Sari kehilangan harapan. Dengan restu roh suci dan kekuatan rawa rontek di tubuhnya, Darmi kini lengkap sebagai pendekar dua alam, penyeimbang antara cahaya dan kematian. Ia tidak lagi hanya membawa dendam, tapi juga misi suci, menuntaskan warisan leluhur yang selama ini dikubur dalam-dalam oleh ketakutan dan dosa masa lalu. Langkah pertamanya dimulai malam itu juga. Ia menuju makam Ki Silem yang konon masih dijaga oleh siluman ular berkepala manusia. Darmi ingin memutus akar kekuatan Joni terlebih dahulu. Tapi ketika sampai di sana, ia tidak menemukan kubur tenang, melainkan tanah yang berdenyut seperti jantung, dan asap hitam mengepul dari liang lahat. Sebuah tawa bergema dari balik kabut, akhirnya kau datang juga, Darmi, kita belum selesai. Darmi mengepalkan tangannya, perang dunia gaib baru saja dimulai. Pasar Ciherang kembali buka seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Joni Gondrong duduk di warung kopi dekat gerbang pasar, dikelilingi anak buahnya. Ia tertawa lebar, mencemooh cerita-cerita pedagang yang mulai berbisik tentang nenek iblis yang akan membalas dendam. Ah, cuma nenek gila, katanya, sambil mengepulkan asap rokok kretek. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan, seperti dingin yang menyusup dari balik kulit meski matahari sedang tinggi. Sejak malam ritual itu, para preman anak buah Joni mulai mengalami mimpi buruk. Salah satunya mengigau tengah malam, menyebut nama Darmi sambil menggigit lidahnya sendiri hingga mati. Yang lain ditemukan menggantung diri di gudang pasar, matanya melotot dengan wajah membiru, dan tangannya mencakar lantai seolah hendak kabur dari sesuatu. Polisi hanya mencatat sebagai kasus stres. Tapi warga tahu, ada yang tak beres. Sosok berselendang merah mulai terlihat mondar-mandir di pasar, hanya muncul menjelang maghrib, lalu lenyap begitu azan berkumandang. Darmi tak menyerang secara terang-terangan. Ia menghantui dulu. Ia membuat lawannya merasa gila. Sebelum menghadap kematian, di setiap sudut pasar, para pedagang menemukan bunga kantil yang ditabur di atas lapak mereka, pertanda bahwa roh sedang lewat. Malam-malam tertentu, mereka mendengar suara kerincing gelang dan gumaman mantra dari balik atap pasar. Joni mulai kehilangan kepercayaan dari anak buahnya. Beberapa kabur, yang lainnya mulai saling curiga. Pasar yang dulu dikuasai oleh satu tangan kini mulai retak. Suatu malam, Joni memerintahkan dua anak buahnya untuk mengintai rumah Darmi dan membakar tempat itu hidup-hidup. Tapi yang mereka temukan hanya kabut tebal dan suara tangisan perempuan dari balik hutan bambu. Ketika fajar datang, tubuh mereka ditemukan di pinggir sungai dalam keadaan tubuh utuh namun tanpa nyawa, seperti raga kosong yang ditinggal roh. Lidah mereka terpotong rapi dan digenggam erat oleh tangan mereka sendiri. Sejak itu, tak ada yang berani menyebut nama Darmi keras-keras di pasar. Sementara itu, Darmi menyusup ke pasar setiap malam. Ia tidak hanya mencari Joni, tapi juga memutus jaringan kegelapan yang tertanam di tempat itu. Ia membakar warung judi, menghancurkan altar sesembahan Ki Silem yang disembunyikan di bawah lapak daging, dan menabur garam suci di setiap sudut tempat maksiat. Suara ringkih kuda gaib terdengar setiap malam Jumat, pertanda bahwa kekuatan hitam mulai terusik. Darmi tahu, sebelum menyerang Joni, ia harus membersihkan medan perang terlebih dahulu. Joni yang dulu beringas kini mulai berubah. Ia mulai memasang kamera pengawas, menyewa dukun bayaran untuk melindunginya, dan tidur hanya siang hari. Tapi tidak ada kamera yang bisa menangkap Darmi. Setiap rekaman hanya menunjukkan siluet samar dan suara gaib seperti tangisan bayi dan derap kaki kuda. Dukun-dukun yang didatangkan satu persatu jatuh sakit, bermimpi didatangi perempuan tua bermata merah yang membisikkan satu kalimat, "Kau terlalu murah untuk dilawan." Puncaknya terjadi saat Joni mendapati patung kecil dari tanah liat di depan rumahnya. Patung dirinya, terikat dengan benang merah dan ditancapkan jarum di bagian kelamin. Ia marah, menghancurkannya, lalu tertawa keras, tapi tawa itu hanya berlangsung sebentar. Malamnya, ia bermimpi tubuhnya dililit kain kafan dan dibakar hidup-hidup oleh sosok wanita tua yang tubuhnya tak bisa mati meski dibelah.
Ia terbangun dengan tubuh penuh luka gores seperti dicakar dari dalam. Mulai hari itu, Johnny tak pernah bisa tidur tenang lagi. Dan Nenek Darmi, ia sudah menunggu. Setiap malam, ia berdiri di atas genteng pasar, seperti bayangan masa lalu yang kembali menagih dosa. Ia tahu, waktu perhitungan sudah dekat. Pasar Ciherang tidak butuh hukum. Pasar ini butuh keseimbangan. Dan darah adalah harga yang harus dibayar untuk menebus kehancuran yang telah ditanam Johnny Gondrong selama bertahun-tahun. Berikut adalah lanjutan cerita untuk bab 5, Darah di Hari Pasaran, tersaji dalam 8 paragraf dramatis dan terhubung erat dengan bab sebelumnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab 5, Darah di Hari Pasaran. Hari Pasaran lagi tiba, momen ketika pasar Ciherang selalu paling ramai. Tapi pagi itu, udara terasa berat, seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Para pedagang membuka lapak dengan hati-hati, mata mereka melirik ke segala arah. Tidak ada yang bersuara lebih dari perlu. Sejak kemunculan bayangan berselendang merah, pasar ini bukan lagi tempat jual beli biasa, ia telah berubah menjadi medan tak kasat mata antara dua kekuatan, kegelapan yang bercokol terlalu lama, dan cahaya tua yang bangkit dari kubur. Johnny Gondrong berdiri di tengah pasar, mengenakan jaket kulit hitam dan celana loreng. Matanya merah, tak tidur 3 malam. Di balik jaketnya, tergantung jimat besi hitam yang diikat akar bajang dan manik-manik darah ayam cemani. Di pinggangnya terselip pisau warisan Kisilem, konon bisa melukai makhluk halus. Ia tak mau sembunyi lagi. Kalau memang dia mau datang, biar hari ini semua selesai. Teriaknya ke anak buahnya yang tinggal separuh jumlah. Tapi suaranya tak meyakinkan siapapun, bahkan dirinya sendiri. Menjelang siang, langit mendung menggulung pelan. Para pedagang mulai membereskan dagangan lebih awal. Suara gamelan dari radio warung mendadak berhenti, terganti oleh keheningan mencekam. Dari ujung jalan pasar, muncul sosok yang mereka semua kenali meski tak satu pun berani menyapanya, Darmi, berselendang merah, berjalan pelan sambil membawa keris pusaka di tangan kiri, dan kantong kain di tangan kanan. Mata tuanya menatap lurus ke arah Johnny. Dunia seolah memudar di sekeliling mereka berdua. Johnny Gondrong, suara Darmi terdengar serak tapi tegas, menggema ke seluruh sudut pasar. Kau tahu untuk apa aku datang? Johnny menarik napas dalam, mencoba tersenyum miring, kalau kau cari dendam, cari di kuburan. Ini pasar, bukan medan perang. Tapi Darmi hanya mengangkat tangan, dan dari kantong kainnya, ia menaburkan abu hitam ke udara. Seketika, angin berputar kencang, membawa debu dan bunga kantil ke setiap sudut. Suara pasar lenyap, digantikan oleh suara tangisan wanita dan ringkik kuda gaib yang hanya bisa didengar oleh mereka yang terlibat. Tanpa aba-aba, Johnny menyerang. Pisau warisannya menusuk dada Darmi dengan keras. Tubuh nenek itu jatuh terkapar. Para pedagang menutup mata, sebagian menjerit. Tapi sebelum darah menyentuh tanah, tubuh Darmi kembali bangkit. Luka di dadanya lenyap dalam sekejap. Ia berdiri dengan mata merah menyala, wajahnya berubah menjadi siluet menyeramkan dari masa lalu. Aku bukan makhluk hidup yang bisa kau bunuh, Johnny. Aku adalah kutukan yang kau undang sendiri, ucapnya lirih namun mengguncang. Johnny mulai panik. Ia mundur sambil mengayunkan pisau ke segala arah, tapi pisau itu kini terasa dingin, seolah kehilangan daya. Darmi melangkah maju, dan setiap langkahnya menimbulkan retakan di tanah. Ia mengangkat keris pusaka, lalu menusukkannya tepat ke bayangan Johnny, bukan tubuhnya. Jeritan Johnny menggema panjang, tubuhnya gemetar, darah keluar dari telinga dan hidung, dan ia jatuh bersujud, merangkak seperti binatang. Ampun, ampun, Nek, saya salah, lirihnya sambil menangis. Darmi tak menjawab, ia hanya memejamkan mata, menggumamkan mantra terakhir, mantra penutup jiwa yang telah kotor dan tak bisa disucikan. Dalam sekejap, tubuh Johnny terbakar dari dalam. Bukan api biasa, melainkan api gaib yang hanya terlihat oleh mereka yang bersih jiwanya. Para pedagang melihat tubuh Johnny terjatuh dan hangus, tapi mereka tahu, itu bukan sekadar kematian biasa. Itu adalah hukuman. Saat api padam, Darmi berdiri dalam diam. Langit mulai cerah perlahan, dan angin berhenti. Ia menatap para pedagang yang menyaksikan segalanya, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Ia tak butuh tepuk tangan. Ia tak butuh gelar. Yang ia bawa hanyalah keadilan, dan itu sudah cukup. Tapi dalam hatinya, ia tahu pertarungannya belum usai.
Karena dalam dunia seperti ini, selalu ada Johnny-Johnny lainnya yang menunggu lahir dari lumpur dosa. Kematian Johnny Gondrong seharusnya menandai akhir segalanya. Pasar Ciherang kembali berdenyut pelan. Para pedagang mulai membuka lapak dengan rasa lega, dan bisikan tentang nenek pembawa keadilan tersebar kemana-mana. Tapi Darmi tahu, dunia tidak pernah sesederhana itu. Ia bisa mencium bau amis dari tanah, bau yang bukan berasal dari darah Johnny, melainkan dari sesuatu yang lebih tua, lebih dalam. Malam itu, ia duduk bersila di beranda rumah sambil memandangi langit. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya gelisah. Karena setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat Sari menangis di sebuah tempat asing yang penuh asap dan bara api. Sari memang sudah siuman, tapi sejak malam Johnny mati, gadis itu berubah. Matanya kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Ia tak bicara banyak, hanya duduk menghadap tembok, kadang tertawa pelan sendiri. Kadang menangis diam-diam tanpa sebab. Darmi memeluk cucunya erat, tapi setiap pelukan terasa seperti memeluk kabut. Ia tahu, ada sesuatu dari Johnny yang belum pergi. Sesuatu yang masih tertinggal dalam tubuh cucunya, seperti jejak hitam yang melekat di tulang dan darah. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Darmi membuat lingkaran garam suci dan membaringkan Sari di dalamnya. Ia menyalakan 7 dupa dan membaca mantra dari kitab warisan. Saat mantra mencapai puncaknya, tubuh Sari mendadak kaku dan menggigil. Mulutnya terbuka, dan suara lelaki tua yang bukan miliknya keluar dari sana. "Kau pikir dendammu cukup, Darmi?" Suara itu bergetar. Johnny hanya murid. Gurunya masih hidup, dan Sari telah menjadi pintu. Darmi terdiam, matanya membelalak. "Kisilem," gumamnya. Ia berpikir lelaki itu telah mati bertahun lalu. Tapi ternyata, kekuatannya belum musnah. Johnny hanyalah wadah bayangan. Dan kini, lewat luka yang ditorehkannya di tubuh Sari, roh Kisilem mencoba masuk kembali ke dunia. Raga Johnny telah hangus, tapi ajian hitamnya telah berpindah. Sari kini menjadi penampung dosa yang bukan miliknya. Darmi menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Ia telah terlalu cepat merasa menang. Pagi harinya, ia pergi ke Gunung Tampomas, tempat di mana makam tua Kisilem tersembunyi, dibatasi 7 lapis pagar gaib. Di sana, ia mencari jejak terakhir dari kekuatan guru sesat itu. Tapi yang ia temukan hanya gundukan tanah basah dan sesaji segar, pertanda bahwa seseorang telah membangkitkan jasad itu belum lama ini. "Siapa yang melanjutkan ajian ini?" tanya Darmi dalam hati, sambil meraba tanah yang masih hangat. Ia tahu, perang belum selesai. Dan musuh kali ini bukan sekadar daging dan darah, tapi warisan kutukan yang ingin hidup selamanya. Malamnya, Sari menghilang. Darmi menemukannya tidak ada di ranjang, dan di dinding kamar, tertulis mantra darah, pintu sudah dibuka. Jiwa akan dijemput. Darmi terduduk lemas. Ia telah gagal menjaga yang paling berharga. Tapi air mata hanya akan melemahkan tekad. Ia bangkit, mengambil keris pusaka dan kendi kecil berisi darah perawan suci dari ritual masa muda dulu. "Kalau mereka ingin jiwa cucuku," gumamnya, "mereka harus melewati neraka yang kubawa." Di bawah cahaya bulan yang semakin muram, Darmi melangkah keluar rumah. Suara angin membawa bisikan arwah, dan tanah terasa seperti berdenyut di bawah kakinya. Kini ia tak hanya memburu dendam, tapi menyelamatkan sisa cahaya yang nyaris padam dalam darah keturunannya. Dan untuk itu, ia siap masuk ke tempat yang bahkan setan pun takut untuk singgah. Langkah kaki Darmi menyusuri hutan di kaki Gunung Tampomas terasa seperti menyusuri masa lalu yang tak pernah selesai. Pohon-pohon bambu tua meliuk pelan di bawah cahaya bulan, seolah berbisik satu sama lain menyambut kedatangannya. Di genggaman tangan keriputnya, kendi darah perawan bergetar halus, merespon kekuatan yang kian mendekat. Malam itu, ia tak sekadar menjadi seorang nenek, ia adalah pelindung garis darah terakhir dari leluhur yang telah lama menjaga keseimbangan. Dan malam itu, ia akan membuka pintu menuju tempat yang tak boleh dijamah manusia biasa. Di tengah hutan, Darmi menemukan pohon beringin besar yang tumbang ke arah barat, sebuah pertanda bahwa gerbang antara alam manusia dan alam arwah telah retak. Ia menggambar simbol kuno dengan darah di tanah, menancapkan keris pusaka tepat di tengahnya, dan menuangkan isi kendi ke dalam lubang akar. Tanah bergetar, angin mendesir tajam seperti jeritan, dan kabut hitam keluar dari balik akar, membentuk portal tak kasat mata.
Dari dalamnya, terdengar suara tawa Ki Silem, lirih namun mematikan. "Darmi, akhirnya kau datang," suara itu menggema, "tapi kau terlambat. Sari sudah jadi wadahku. Ia sekarang bersamaku, menari dalam api." Darmi menggertakkan gigi, menahan amarah yang menggelegak. "Kalau kau benar-benar berani, keluarlah. Hadapi aku di bawah langit ini." Tapi tak ada jawaban. Hanya suara tangis Sari yang sayup terdengar dari balik kabut. Suara yang membuat dada Darmi robek dan lututnya gemetar. Ia tahu, untuk menyelamatkan cucunya, ia harus masuk ke dalam alam yang tak bisa disentuh cahaya matahari. Dengan satu helaan napas, Darmi melangkah ke dalam kabut. Suasana berubah seketika. Ia kini berada di tempat yang seperti mimpi buruk, langit merah darah, tanah hitam membara, dan pohon-pohon tanpa daun menggantungkan tubuh manusia dari dahannya. Di kejauhan, ia melihat Sari berdiri di tengah lingkaran api, mengenakan kain putih yang sudah terbakar sebagian. Mata gadis itu memancarkan cahaya merah, bukan lagi miliknya sendiri. Di sampingnya, bayangan Ki Silem berdiri tegak, lebih tinggi dari manusia, dengan wajah yang tak sepenuhnya berbentuk. "Lepaskan dia!" teriak Darmi, suaranya menggetarkan tanah di bawah kaki. Ki Silem hanya tertawa, "Kau tua, Darmi. Dunia tak butuh penjaga seperti dirimu lagi. Biarkan aku hidup kembali lewat darah cucumu. Biarkan zaman berganti. Kau pun bisa hidup abadi, bersama kami." Tapi Darmi menggeleng pelan, lalu menancapkan keris pusaka ke dadanya sendiri. Darahnya memancar ke tanah merah. "Aku pilih binasa, daripada melihat dunia hancur oleh kegelapan sepertimu." Tindakan itu membuat langit bergetar. Darah Darmi, yang telah menyatu dengan ilmu rawa rontek, membuka kekuatan tertinggi, pengorbanan pamungkas. Kilatan cahaya putih membakar tubuh Ki Silem, dan api yang mengurung Sari padam seketika. Jiwa Sari terdorong keluar dari tubuhnya yang dikuasai, dan tubuh bayangan Ki Silem menjerit keras, meleleh dalam cahaya suci. Darmi terhuyung, tubuhnya mulai runtuh, tapi wajahnya tenang. Ia tahu, ia telah menyelamatkan cucunya. Sebelum kesadarannya lenyap, Darmi sempat memeluk Sari yang menangis sambil berteriak memanggilnya. "Maafkan nenek tak bisa menua bersamamu. Tapi kau harus hidup. Lanjutkan darah ini, tapi jangan lanjutkan dendam." Dengan kata terakhir itu, tubuh Darmi berubah menjadi abu putih yang terangkat ke udara dan lenyap diterbangkan angin. Portal antara dunia ditutup kembali. Hutan kembali sunyi. Dan Sari, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, terbangun dalam damai, memeluk tanah, dan menangis, bukan karena ketakutan, tapi karena kehilangan satu-satunya cahaya yang pernah benar-benar melindunginya. Berikut kelanjutan cerita untuk bab 8, Warisan yang Tersisa, terdiri dari 8 paragraf dramatis, melanjutkan kisah pasca pengorbanan Darmi. Tanda hubung. Bab 8, Warisan yang Tersisa. Pagi itu, langit di atas Cirang berwarna keperakan, seolah alam tahu bahwa seseorang besar telah pergi. Di pinggir hutan, Sari terbangun dengan tubuh lemah, kotor oleh tanah dan darah kering. Namun jiwanya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia merangkak perlahan keluar dari semak, matanya menyapu sekitar, berharap melihat sosok nenek tua berselendang merah. Tapi yang ia temukan hanya angin sejuk yang membelai wajahnya dan secuil selendang merah tersangkut di ranting. Ia memeluknya erat, seolah mencoba menahan kepergian yang sudah tak mungkin dicegah. Rumah Darmi kini kosong. Warga yang dulu takut dan menghindarinya, kini hanya bisa berdiri di depan pagar bambu itu, menundukkan kepala dalam diam. Mereka menyadari bahwa perempuan tua yang mereka pandang aneh selama ini, ternyata adalah satu-satunya penjaga tak terlihat dari kehancuran yang hampir menimpa desa. Beberapa berinisiatif membakar dupa dan menaruh bunga kantil di depan pintu. Tak ada upacara resmi, tak ada keranda. Tapi Ciherang tahu, kehilangan itu nyata, dan luka itu dalam. Sari duduk di ruang tengah rumah peninggalan neneknya. Di hadapannya, sebuah kotak kayu tua yang tak pernah dibuka semasa Darmi hidup. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya terdapat naskah-naskah kuno, sepasang keris kecil, dan satu surat dengan tulisan tangan neneknya. "Jika kau membaca ini, berarti aku telah pergi. Tapi kau belum sendiri. Ilmu bukan untuk balas dendam. Ia untuk menjaga. Jika kau memilih jalan ini, maka jagalah dengan jiwa, bukan amarah." Air mata Sari jatuh ke kertas itu, membasahi pesan terakhir sang pelindung.
Selama berhari-hari, Sari mengurung diri, mempelajari naskah-naskah itu. Ia membaca tentang asal-usul Rawa Rontek, tentang perang gaib di masa lalu, dan tentang sumpah leluhur yang harus dijaga agar dunia manusia tidak diliputi kegelapan. Dan di balik semua itu, ia mulai mengerti, kekuatan Darmi bukan berasal dari ajian semata, tapi dari kasih yang begitu dalam untuk keluarga, dan keberanian untuk menghadapi kejahatan tanpa pamrih. Tapi kedamaian tak pernah abadi. Suatu malam, langit di atas desa kembali berubah. Seekor burung hitam dengan mata merah hinggap di atap rumah, memekik 3 kali sebelum terbang ke arah utara. Sari keluar, melihat ke langit, dan untuk sesaat, ia merasakan hawa dingin menyelinap ke dalam pori-porinya. Ia tahu, meski Ki Silem telah binasa, warisannya belum sepenuhnya hilang. Dunia gaib selalu mencari celah. Dan kini, giliran Sari menjaga agar celah itu tidak terbuka kembali. Ia mengenakan selendang merah neneknya, mengikatnya di pinggang. Di tangannya, ia genggam keris warisan. Langkahnya ringan, tapi mantap. Ia bukan lagi gadis yang ketakutan dan hancur. Ia adalah darah Darmi, penerus jalan sunyi para penjaga yang tak tercatat dalam buku sejarah. Tidak ada sorak-sorai atau lambang kehormatan. Tapi malam itu, di balik sunyi desa, lahir kembali cahaya kecil yang bersinar diam-diam. Dan dalam bisikan angin, terdengar suara lembut seperti pelukan, "Jaga dunia ini, cucuku, karena bukan kekuatan yang akan menyelamatkanmu, melainkan cinta yang kau pelihara di dalamnya." Petik 2. Beberapa pekan telah berlalu sejak Sari menerima warisan ilmu dari Darmi. Desa Cihrang tampak tenang di permukaan, namun Sari tahu betul bahwa ketenangan seperti itu hanyalah selimut tipis yang menutupi luka besar. Malam-malamnya kini dipenuhi bisikan dari alam lain, terkadang suara arwah yang minta tolong, terkadang bayangan hitam yang menari di sudut matanya. Tapi malam ini berbeda. Ia terbangun dari tidurnya dengan dada sesak, dan di luar jendela, langit utara tampak menghitam seperti terbakar. Burung-burung beterbangan panik ke arah selatan. Sesuatu sedang datang. Sari berdiri di pekarangan rumah, selendang merah Darmi terikat di pinggang, keris warisan diselipkan di balik pakaian. Dari balik kegelapan, muncullah seorang laki-laki muda berwajah pucat, mengenakan jubah kelam. Ia memperkenalkan diri sebagai Raka, murid terakhir Ki Silem yang selama ini menyepi di pegunungan utara, menunggu saat kekuatan gurunya bisa bangkit kembali. "Kau pikir kau sudah menang hanya dengan mengorbankan nyawa seorang nenek tua?" ucapnya sinis. "Kau hanya membuka jalan lebih lebar untuk kami masuk." Sari tidak menjawab. Ia menatap mata Raka dengan ketenangan yang meniru Darmi, meski jantungnya berdegup kencang. Lelaki itu mengangkat tangan dan menciptakan pusaran angin hitam, menyedot daun-daun dan debu ke langit. Wajahnya tersenyum bengis. "Aku akan menghidupkan kembali guruku, melalui darahmu," teriaknya. Tapi sebelum ia sempat melangkah maju, tanah di bawahnya retak dan akar-akar keluar, membelit kakinya. Sari sudah bersiap. Ilmu yang diwariskan Darmi bukan hanya kekuatan, tapi ikatan dengan tanah, angin, dan leluhur. Pertarungan pun pecah di halaman rumah tua itu. Raka melemparkan bayangan yang menyerupai serigala hitam, sementara Sari memanggil cahaya dari kerisnya, menciptakan perisai berbentuk bunga teratai. Benturan demi benturan meledak tanpa suara, seolah waktu membeku di sekitar mereka. Dalam satu momen, Raka berhasil menyentuh bahu Sari dan menyerap sebagian kekuatannya. Ia terhuyung, darah mengucur dari hidungnya, tapi ia tetap berdiri. "Kau tak akan menang, karena aku bukan hanya diriku. Aku adalah Darmi. Aku adalah semua perempuan yang kau rendahkan." Raka menjerit marah dan mengerahkan seluruh kekuatan ajian hitamnya, menciptakan bayangan raksasa dari tubuh Ki Silem di langit. Warga desa mulai keluar dari rumah mereka, melihat langit retak dan tanah gemetar. Tapi bukannya lari, mereka berdiri di samping Sari. Para pedagang, ibu-ibu, bahkan anak-anak, berdiri diam dalam lingkaran. Salah satu dari mereka membawa dupa, yang lain membawa air bunga. Sari memejamkan mata dan merasakan kekuatan bukan hanya dari dirinya, tapi dari seluruh desa. Dengan kekuatan gabungan itu, ia menusukkan kerisnya ke tanah, dan cahaya putih menyebar membelah langit. Bayangan raksasa menjerit dan hancur menjadi abu. Raka roboh, tubuhnya gosong oleh cahaya sendiri yang ditolaknya seumur hidup. Ia mencoba merangkak, tapi tubuhnya menghilang perlahan, ditelan oleh ajian yang gagal menyatu.
Sari berdiri di antara puing, napas terengah, tapi kakinya tetap tertanam kokoh di tanah warisan. Malam itu, bintang kembali terlihat di langit Cihrang. Dan meski luka belum sepenuhnya sembuh, harapan mulai tumbuh kembali. Sari berjalan perlahan kembali ke rumah, membawa selendang merah yang kini tampak menyala dalam cahaya bulan. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Beberapa bulan setelah pertempuran di malam kelam itu, Cihrang berubah. Bukan hanya karena langitnya kembali biru atau udara yang lebih hangat, tetapi karena keyakinan baru tumbuh di hati warganya. Mereka tak lagi melihat Sari sebagai gadis malang korban kekejian, melainkan sebagai penjaga baru, pewaris kekuatan kuno yang dulu hanya dikenal melalui bisik-bisik ketakutan. Namun bagi Sari, kedamaian itu bukan berarti akhir, hanya jeda, sebelum ujian lain datang. Ia tahu, selama masih ada ketamakan dan kegelapan dalam hati manusia, tugasnya belum selesai. Setiap malam, Sari duduk di teras rumah peninggalan Nenek Darmi. Di hadapannya, api kecil menyala dalam kendi tanah liat, sama seperti yang dulu selalu dinyalakan sang nenek. Api itu bukan sekadar cahaya, tapi simbol bahwa semangat Darmi, dan semua perempuan yang pernah terinjak namun bangkit kembali, tak akan pernah padam. Di situ, ia berbicara pada angin, pada bintang, pada leluhur. Dan kadang, dalam hembusan malam, ia merasa ada tangan hangat menyentuh bahunya, seolah Darmi tak pernah benar-benar pergi. Sari kini sering berjalan ke pasar, tempat di mana trauma pernah dilahirkan. Di sana, ia mendirikan warung kecil bernama Warung Darmi, bukan untuk berdagang semata, tapi sebagai simbol bahwa luka bisa sembuh, dan tempat gelap bisa diterangi. Johnny Gondrong, sang preman keji, sudah lama dibawa ke alam yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia, namun ketakutan akan figur seperti dia tak pernah benar-benar hilang. Maka warung itu menjadi tempat perlindungan, tempat cerita, tempat penyembuhan. Anak-anak muda mulai belajar dari Sari. Bukan belajar ilmu gaib, tapi keberanian, keteguhan, dan cinta pada tanah sendiri. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah pukulan atau mantra, tapi keberanian untuk memaafkan dan membela yang lemah. Ia menyimpan ajian rawa rontek, bukan sebagai senjata, tapi sebagai warisan yang hanya akan dibuka saat dunia kembali terancam. Ia tak haus perang, tapi siap jika dipanggil untuk menjaga. Malam itu, di bawah langit bersih, Sari berdiri di tepi sawah. Angin meniup rambutnya, dan dari kejauhan, terdengar gamelan sayup dari acara syukuran warga. Ia tersenyum, tapi tiba-tiba, cahaya merah muncul di ufuk jauh, seperti bara menyala di pegunungan utara. Ia memicingkan mata, tubuhnya menegang. Tapi kemudian ia menghela napas, menenangkan diri. Belum saatnya, tapi isyarat itu jelas, kegelapan akan selalu mencari celah, dan penjaga seperti dirinya tak boleh lengah. Ia menatap langit dan berbisik, "Nenek, aku belum sehebat engkau, tapi aku akan melanjutkan langkah ini. Aku akan jaga desa ini, jaga dunia ini, sampai darahku jadi tanah, dan jiwaku jadi angin." Bintang jatuh melintas di langit, seolah menjawab janji suci itu. Malam terasa hangat, namun juga penuh pertanda. Dan di dalam dada Sari, api warisan itu terus menyala, tenang, dalam, tapi tak pernah padam. Karena sejatinya, Darmi belum pernah mati. Ia hidup dalam cucunya, dalam tanah Cihrang, dalam setiap perempuan yang memilih berdiri, meski pernah dijatuhkan. Dan kisah ini bukan akhir, tapi awal dari penjaga-penjaga baru yang akan bangkit, satu persatu, dari luka-luka yang ditinggalkan dunia.